Nama saya Resa Septiani Pontoh. Saya sudah mengajar di sini dari tahun 2006. Saya alumni dari Departemen Statistika angkatan 2001. Nama Dadai, 2016 mulai di statistik. Perkenalkan, nama saya Karmudin Nurdiana. Di sini saya sejak tahun 2010. Sudah tua banget ya. Wah, kayak gini ya ternyata gedungnya kan, karena udah 2 tahun online nih. Unpad gede banget ternyata, kayak cuman jalan doang tuh gak bisa gitu, dan ternyata ada odongnya. Kalau untuk staff sendiri sih kelihatan ya, gedungnya cukup luas, terus cukup besar juga. Kan aku tinggalnya di Tangerang ya. Nah, Tangerang sendiri kan kayak panas. Kalau di Jatinangor sendiri kan berbanding terbalik gitu, kayak adem, lebih sejuk. Jadi kayak harus menyesuaikan lagi gitu. Aku ngeliatnya tuh orangnya tuh asik-asik juga, rame. Apalagi kan pas aku datang awal tuh masih masa tahun 2019 itu masih perkuliahan offline. Itu rame banget gedung statistikanya. Kalau Unpad sendiri sih tempatnya gede gitu, terus apalagi ya kampus bergengsi gitu gimana. Dan juga kayak yang jelas ya di sini lebih dingin gitu dari tempat asal, jadi ya sesuatu hal yang baru lah buat aku juga. Kayak ya rindang, banyak pohon-pohon dan emang sejuk juga sih di sini. Yang pertama pasti ruang kelas, karena gua akademis banget. Favorit di stat itu gazebo. Gazebo sih. Gazebo sama perpusat. Aku suka ngumpul di gazebo ya, soalnya kan gazebo sendiri kan tempat buat ngumpul lah, jadi tempat buat ngumpul, jadi sering ketemu teman di situ. Bisa dibilang ketemu banyak teman lah di situ dari berbagai angkatan, dan di situ ya kita bisa mungkin main game, bercanda-canda bareng. Enak aja kayak abis kelas tuh langsung nongki dulu bentar di gazebo. Kalau gazebo sendiri tempat buat ngumpul kita juga gitu, jadi ya asik aja gitu buat ngumpul-ngumpul. Kalau perpusat sendiri karena tempatnya PW banget, wifi-nya kencang. Kalau misalkan di Jatinangor, kayaknya tempat favorit tuh di Pujas deh, soalnya kayak makanan sejuta umat mahasiswa di Nangor. Kalau untuk di Jatinangor, aku sendiri sih orang yang bukan tipe orang yang sering kemana-mana, jadi aku lebih milih di kosan ya. Kalau di Jatinangor, tempat favoritnya itu ya biasanya kosan temen sih. Kalau nggak di kosan temen, di Unpad sendiri yaitu di Kandaga. Favorit aku sih tempat makan. Tempat makan di belakang Koramil adalah namanya. Itu tempat favorit banget. Aku hampir tiap hari di situ. Tempat bertukar pikiran. Di situ tempat kita ngomongin semua hal. Iya, semua hal dari A sampai Z. Kuliah offline tentunya saya sangat mendukung sekali, sangat berbahagia sekali. Jadi mahasiswa bisa secara langsung bertatap muka dengan dosennya, kelasnya lebih aktif, dan diskusinya bisa jadi lebih hidup lagi. Semoga menjadi penyemangat untuk mahasiswa belajar lebih baik lagi. Saya ada rasa senang sekali karena ada kuliah online di sini. Sangat mendukung kegiatan buat saya, karena selama online saya merasa jenuh juga ya, selalu melayani klien via WA. Kalau sekarang kan bisa interaksi langsung dengan mahasiswa, dosen, dan teman-teman semua. Kalau buat aku capek karena dulunya kan cuma juga online, udah biasa bangun siang, sekarang harus bangun lagi. Kan sebelumnya kita offline ya, kita online ya, jadi kayak sepi lah di rumah, kayak melihatnya orang-orang itu mulu. Pas kita di sini pas offline, jadi kayak lebih suasananya lebih kerasa lah kayak gitu. Maksudnya kayak temen banyak, kita mau ngobrol juga kelihatan ekspresinya. Pokoknya seneng lah di sini. Kalau nggak enaknya capek sih, karena harus bolak-balik PP dari Bandung ke Jatinangor. Kalau enaknya belajarnya jadi lebih mudah gitu dipahami, terus juga bisa ketemu temen setiap hari gitu. Offline sih bener-bener bikin euforia naik ya, apalagi mungkin dari aku yang 2019 mungkin sempat ngerasain offline awal-awal, abis itu tiba-tiba online kan, dimana
kayak yang rasa jadi hampa aja sih sebenarnya, kayak di rumah apa-apa lewat Zoom secara nggak ketemu langsung gitu orang-orang, jadi kurang interaksi lah kalau online tuh sebenarnya. Terus sejaknya offline yang jelas interaksi itu bakal lebih intens dan banyak orang-orang yang bisa bercanda dan ya sekedar say hi gitu ke orang-orang juga. Mungkin juga kalau dari segi pelajaran, kalau dari aku sendiri ya itu orang yang lebih masuk kalau diajar secara langsung, karena mungkin kalau di secara online agak sedikit ngantuk. Aku kan asalnya dari Sulawesi dan di sana sinyal lumayan buruk ya. Jadi untuk perkuliahan online itu banyak banget kendalanya, belum karena di rumah kan banyak distraksi dari keluarga dan sebagainya. Jadi pas kuliah offline lagi itu aku senang banget, dan terlebih aku tuh yakin bahwa aku ke Unpad tuh gak cuma beli akademiknya gitu, aku juga beli lingkungan lah. Dan dengan situasi kondisi offline gini, lingkungan yang aku pengen tuh aku dapat, lingkungan yang mendukung kita buat belajar, buat membangun relasi, berkembang dan sebagainya. Senang banget sih karena ketemu teman-teman, terus berinteraksi, terus ngerasain lagi kelas offline, ketemu dosen, terus ngerasain lagi di kelas kayak gimana diskusi bareng. Tapi capek juga sih karena tiap hari kan ke kampus, jadi lebih terkuras energinya daripada online. Banyak banget, Himasta banyak banget ngasih sih ke kita. Masa-masa SPL, Iya. masa di peserta, Masa itu benar-benar ya dimana kita coba dididik gitu sama kating-kating, baik secara angkatan atau secara individu ya. Ya di situ benar-benar waktunya dididik banget. Paling seru tuh acara-acara gitu ya, Ya, kalau udah mulai acara-acara. SYT, atau mungkin waktu kita ada pemilihan KPU, P2U. Nah itu seru banget. Ya kayak acara-acara kepanitiaan tuh seru-seru banget sih di kita, nggak ada yang spesifik apa ya, tapi semuanya seru. Oh mungkin spesifik Blast Tour 2019. Oh itu seru banget, Aduh keren, ramai banget. rame banget. Sulit untuk dibedakan ya, karena semuanya menurut saya sangat berkesan. Menjadi bagian dari Departemen Statistika, baik sebagai staf pengajar maupun sebagai alumni juga, bisa berperan serta menjadi bagian dalam proses pengajaran, punya rekan-rekan yang luar biasa di sini dan mahasiswa yang luar biasa juga. Jadi semuanya berkesan. Nah, di Departemen Statistik ini kita merasa dengan mahasiswa dekat, gitu ya, artinya kita pelayanan enjoy lah gitu ya. Terus dengan dosen juga merasa hubungan tidak ada perbedaan, artinya tidak ada senjangan, artinya sama gitu. Jadi pelayanan ke mahasiswa dengan dosen gitu artinya nyaman, merasa seperti keluarga lah gitu. Jadi kebersamaannya terasa sekali gitu. Semuanya sih berkesan, ada yang berkesan, yang lebih berkesan juga ada gitu ya. Ya menyenangkan lah melayani kalian gitu. Pengalaman terbaik yang pernah dialami selama menjadi bagian dari Himasta. Pelantikan. Ikut kepanitiaan gitu ya. Di sini juga banyak kepanitiaan ya. Salah satunya ada Start Day, juga ada SPL. Banyak pengalaman lah untuk aku sendiri sama dia bisa lebih menjalin silaturahmi gitu. Pengalaman terbaik aku jadi Himasta itu bergabung ke BE, karena masuk ke BE Himasta itu banyak banget pengalaman yang aku dapetin. Aku ikut kepanitiaan SPL dan Start Day juga, dan di situ tuh berbagai kenangan bareng teman-teman Himasta lainnya, jadi seru banget deh pokoknya. Waktu kumpul angkatan 2021, waktu itu kita ngadain acara pembakaran di salah satu kosan temen saya. Terus ya itu salah satu pengalaman yang terbaik sih. Dosen-dosennya baik banget, meskipun matkulnya susah ya statistika, tapi dosennya masih sabar ngajarin aku dan teman-teman lainnya. Dan pastinya teman-teman Himasta baik semua, selalu saling support, saling mendukung satu sama lain. Kerasa gitu pertemanannya, jadi kayak aku itu kayak nggak sendirian gitu, karena aku juga banyak teman. Contohnya ada Areta, ada Grace, ada Wahyu Bagus, banyak deh pokoknya teman-temanku. Yang pertama aku nggak expect ternyata dosen-dosen di STAT itu baik-baik, terus juga teman-teman aku juga saling membantu gitu dalam perkuliahan ini, saling suportif. Aku ngerasa berada di lingkungan yang tepat aja gitu di STAT. Semuanya ya, kayak Semuanya. yang tadi dibilang mungkin selain staf 4, mungkin ya Himasta juga termasuk tadi yang dibilang kayak banyak lah ngasih ke kita. Dari kondisi akademik di statistika tuh, dari dosen-dosennya tuh baik-baik banget, baik-baik banget.
mengajarnya dengan baik, dan buat nilai juga gak pelit lah istilahnya. Kalau misalnya memang kita salah dikasih tahu, itu mahal banget sih bagi aku. Kalau dari aku lingkungannya sih, aku merasa lingkungan di saat itu benar-benar sportif, entah dari teman angkatan atau cutting. Kalau dari aku pertama bersyukur masuk, soalnya ini salah satu jurusan yang aku emang pinginin. Terus yang kedua, karena offline, aku juga bersyukur lebih dekat sama teman-teman di STAT. Semoga Himas tahun 4 jadi lebih baik lagi dalam segala hal, bisa berkompetensi di bidang akademik maupun non-akademik. Semoga Himas 4 bisa mempertahankan apa yang telah ada selama ini, terus semoga kedepannya bisa lebih sukses. Nah, untuk Himasnya sendiri sih aku harap terus berkembang gitu. Jangan sampai ngerasa sudah cukup di sini aja. Selama waktu masih ada, waktu masih berjalan, harus ngerasa bahwa kita itu nggak cukup di sini aja, harus terus berkembang. Semoga Himasta Unpad ini menjadi himpunan yang lebih baik, lebih maju lagi, terutama dengan mulainya offline ini. Semoga Himasta ini jadi lebih solid, terus juga lebih maju ke keluargaannya. Terus berkarya. Kalau aku kedepannya lebih baik, lebih erat aja. Semoga Himasa terus aktif, terus terjalin kekeluargaannya, dan antara Himasa aktif maupun alumni terus terjalin komunikasinya, dan semoga Himasa semakin dikenal di luar Himasta, baik di luar Unpad. Himasta ini sudah berdiri dari dulu, dari saya sejak kuliah juga sudah ada. Jadi harapan saya Himasta bisa lebih maju lagi, mengikuti perkembangan zaman, bisa menjadi tempat ataupun wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, ya, nggak cuma di nasional maupun di internasional. Intinya ya kita bangun kebersamaan di sini, sama-sama bahagia di Departemen Statistika ya. Selamat ulang tahun Himasta yang ke-59. Selamat ulang tahun ya Himasta Unpad yang ke-59. Semoga makin jaya, semoga makin berprestasi, dan semoga makin membanggakan. Selamat ya. Selamat ulang tahun Himasta Unpad yang ke-59. Salam Himasta. Selamat ulang tahun buat Himasta yang ke-59. Nah, 59 ya. Untuk Himasta, selamat ulang tahun yang ke-59. Semoga lebih berkembang terus dan lebih berjaya. Selamat ulang tahun buat Himasta yang ke-59. Semoga Himasta ini bisa lebih solid lagi, keluarganya bisa lebih terjaga, dan semoga menjadi himpunan yang terbaik di Unpad ini. Selamat ulang tahun. Pokoknya buat Himasta FMIPA Unpad, buat ulang tahun yang ke-59 ya. Ulang tahun yang ke-59, sebentar lagi menyentuh angka 60, menunjukkan kedewasaan yang seharusnya lebih matang, dan kedepannya semoga bisa lebih baik, lebih banyak karya seperti tadi kata Kang Jagardo, dan apalagi nih, makin keren lah, makin dikenal lah di luar. Jaya terus Himasta Unpad. Ya, soalnya 59 tahun bukan umur yang muda ya. Di situ banyak mungkin pengalaman-pengalaman dari sebelum-sebelumnya yang bisa mungkin ditingkatkan gitu ke depannya, yang mungkin lebih relevan gitu dengan keadaan sekarang, atau mungkin keadaan-keadaan ke depannya yang mungkin bisa dilihat gitu ke depannya akan seperti apa. Yang jelas di sini Himasta ya gue harap ya tetap berkarya tadi seperti aku bilang, dan juga tetap ngasih impact gitu ke tiap orangnya. Tiap orang itu tetap merasa impact, entah impactnya dalam segi apapun, entah impactnya secara akademik, entah impactnya secara organisasi, ataupun individu diri sendiri. Yang jelas emang tetap berimpact dan relevan untuk depannya. Dari aku gitu. 1, 2, 3. Got a lot of half-finished novels on my nightstand. Wanna see the world, but I don't plan. Head up in the clouds and I can't land. Running out of minutes on my left hand. Got a lot of friends that I don't see.
Say a lot of things that I don't mean. No, I'm not one to lie. Pushing my ego aside. What if I'm trying to better myself? Feeling kinda unwell. How much will I lose before I learn to break the habits I know? Before I end up alone, how much will I lose before I learn to follow through? I've been trying to get some rest. Ada yang belum tahu nih. Siapa kamu tanya. Begini langsung aja ya. Selamat ulang tahun Himasta FMIPA Unpad. 59 tahun bukanlah angka yang kecil, tapi biarlah perjuanganmu tetap besar. How much will I lose before I learn to break the habits I know? Before I end up alone, how much will I lose